Halo, saya Hubina Singangga dengan NPM 19011000014. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang permasalahan pada profesi kependidikan, serta latar belakang dan juga solusinya, di mana tugas ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi kependidikan grup 14 beserta dosennya Ms. Chani Lawrence Chanturi MPD. Nah, berikut saya akan menjelaskan apa saja sih permasalahan, latar belakang, dan juga solusinya. Ada dua problematika ataupun permasalahan pada profesi kependidikan yang ada di Indonesia ini. Yang pertama, problematika internal, di mana ini berasal dari dalam diri guru tersebut. Yang pertama, ada kompetensi pedagogik ataupun pedagogis, di mana lemahnya menguasai kelas, miskin inovasi dan kreativitas, minat baca yang rendah, kurang menguasai teknik penilaian yang baik, dan guru kurang bahkan tidak menguasai media pembelajaran yang berbasis teknologi informasi. Kemudian yang kedua, kompetensi profesional, yaitu kurang menguasai materi. Ketiga, kompetensi kepribadian atau sikap kurang mencintai pada profesi guru tersebut. Kemudian ada problematika eksternal. Problematika eksternal ini berasal dari luar diri guru seorang guru tersebut. Adapun problematika eksternal ini meliputi yang pertama, besarnya kelas. Jika suatu kelas mempunyai murid yang banyak ataupun kelas tersebut besar, maka otomatis guru akan kesulitan ataupun sulit dalam menemukan metode pembelajaran yang tepat bagi mereka semua. Kemudian yang kedua, suasana belajar. Suasana belajar sangat menentukan bagaimana seorang guru dalam menyampaikan materinya. Jika dalam suatu kelas suasananya ribut, maka guru otomatis akan sangat sulit menyampaikan pembelajaran meskipun metode yang digunakan sudah sangat bagus. Yang ketiga, fasilitas dan sumber belajar yang terbatas. Jika dalam sebuah sekolah maupun kelas tersendiri ada fasilitas ataupun sumber belajar yang sangat terbatas, maka otomatis guru tersebut juga yang tadinya memiliki semangat tinggi akan berubah menjadi semangat rendah dan bahkan akan menjadi masalah yang sangat besar dalam penyampaian materinya di kelas tersebut. Kemudian yang keempat ada disiplin. Disiplin ini sendiri, jika seorang guru tidak menaatinya, maka otomatis permasalahan akan timbul dalam proses pembelajaran. Seperti misalnya terlambat datang ke kelas ataupun tidak selalu hadir dalam memberikan pelajaran kepada peserta didiknya. Kemudian perpustakaan yang tersedia dimaksud di sini adalah jika perpustakaan yang tersedia namun buku-bukunya tidak memadai, maka otomatis guru akan kesulitan mencari media ataupun materi yang akan disampaikan kepada peserta didiknya. Dan ini akan menjadi masalah sehingga guru kesulitan dan harus menambah masalah kembali untuk dirinya mencari materi dari sumber lain. Kemudian latar belakang dari masalah ini. Latar belakang masalah ini disebabkan oleh adanya hal penghambat dalam kinerja guru sehingga terjadi permasalahan. Adapun hal-hal yang dimaksud dalam latar belakang masalah internal dan juga eksternal tadi adalah sikap mental berupa motivasi, etika kerja. Kemudian yang kedua, tingkat pendidikan. Yang ketiga, keterampilan mencakup kecakapan dan pengalaman. Yang keempat, gizi dan kesehatan. Kemudian kelima, lingkungan dan suasana kerja. Keenam, teknologi yang dipakai. Jika keenam ini tidak terpenuhi, maka otomatis permasalahan baik internal maupun eksternal akan muncul pada seorang guru tersebut ataupun pada sebuah profesi kependidikan. Dan otomatis mutu pendidikan juga akan sangat tidak baik jika seorang guru mempunyai masalah dalam dirinya sendiri. Kemudian ada solusi. Solusi untuk mengatasi masalah ini yaitu ada dua juga solusi yang digunakan untuk mengatasi masalah ini, di mana ada solusi untuk problem internal dan juga untuk problem eksternal. Dengan memperdayakan sumber daya manusia maupun fasilitas yang dimiliki guna menunjang peningkatan kualitas pendidikan, untuk problem internal ada solusi yang pertama itu untuk kompetensi pedagogis atau pedagogik dilakukan dengan workshop lokakarya, penataran, pendidikan, dan latihan fungsional atau on-service education in-house training, supervisi ataupun pengawasan yang diberikan oleh supervisor atau kepala sekolah dalam suatu sekolah. Kemudian kegiatan jurnalistik dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi informasi serta studi banding.
Dengan adanya dilakukannya seperti lokakarya ini, maka otomatis seorang guru akan lebih terbuka pemahamannya dan lebih menyemangati dalam melakukan kompetensi pedagogik dalam setiap pembelajarannya. Kemudian untuk yang kedua adalah kompetensi profesional. Dilakukan solusi yaitu dengan melakukan penelitian berupa tindakan atau collaboration action research atau CAR. Kegiatan KKG atau ME, MG, MP atau in-service education. Nah, ini sangat bermanfaat bagi seorang guru dilakukannya penelitian. Jika dilakukan sebuah penelitian dalam suatu sekolah ataupun pada guru, maka otomatis guru sendiri akan memahami berbagai macam hal di luar dari apa yang sudah dia lakukan dalam kesehariannya, yaitu mendidik peserta didik di sekolah ataupun di kelas. Yang ketiga yaitu solusi untuk mengatasi kompetensi kepribadian, yaitu melalui percakapan pribadi atau personal approach, problem solving, evaluasi diri, self-evaluation, dan bagi guru atau staf diberi kesempatan untuk melanjutkan studi belajar ke jenjang yang lebih tinggi atau free service education. Dengan diberikannya seperti berbagai macam hal pada kompetensi kepribadian ini, maka akan meningkatkan pengetahuan atau sekaligus wawasan pada guru tersebut. Dengan semakin meningkatnya pengetahuan, maka dalam menyampaikan pembelajaran juga akan semakin cakap sehingga mudah dipahami peserta didik dan menghasilkan pendidikan yang bermutu tinggi. Kemudian solusi untuk problem eksternal ataupun permasalahan dari luar diri seorang guru, yaitu dilakukan dengan membuka kelas khusus, membuat kelas darurat, menerapkan pembelajaran PAIKEM dan media berbasis TI, mengoptimalkan alat peraga atau praktik, memanfaatkan bahan ajar atau modul sendiri, keteladanan kepala madrasah ataupun kepala sekolah, serta kepala yang tertinggi dalam sebuah sekolah. Masuk keluar kelas tepat waktu dan mengoptimalkan fungsi perpustakaan, yaitu tadi dengan mengisi berbagai banyak buku serta memberikan jadwal-jadwal khusus kepada guru untuk selalu membaca guna memenuhi wawasan yang akan diberikan kepada peserta didiknya. Nah, cukup sekianlah penjelasan saya tentang permasalahan pendidikan yang ada, profesi kependidikan yang ada di Indonesia, latar belakangnya, serta bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Untuk itu, semoga pembahasan ini bermanfaat buat kita semua dan menjadi bahan ajaran ke depannya bagi pendidik ataupun calon pendidik nantinya. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih.